Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi, selamat datang, selamat tahun baru bagi kita semua. Gembala Sidang dan segenap pengurus gereja mengucapkan selamat tahun baru 2023. Mari kita akan terus melangkah di tahun 2023 dengan penuh harapan karena ada harapan, ada masa depan. Amin saudara, puji Tuhan. Saya akan membacakan informasi gereja minggu ini. Untuk buku materi sekolah minggu, terbitan LLB sudah ada, silakan Bapak Ibu Saudara khususnya untuk anggota maupun para pengajar boleh menghubungi ketua sekolah minggu yaitu Ibu Esther. Lalu yang kedua, serah terima kunci gedung gereja, puji Tuhan, serah terima gedung gereja Pamulang Square sudah dilakukan pada tanggal 26 Desember 2022 dari Gereja Bethel Indonesia Pamulang Square kepada Gereja Baptis Indonesia Pemulihan. Mari kita rawat gedung ini dan kita gunakan untuk melaksanakan seluruh pelayanan gereja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan kita bersama. Dan upacara perjamuan Tuhan untuk mengawali pelayanan tahun 2023, gereja akan mengadakan upacara perjamuan Tuhan pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menyiapkan diri dan hadir bersama keluarga dan Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Amin saudara, saya yakin dan percaya di tahun yang baru, di hari yang baru ada harapan, ada masa depan dan kiranya kita terus bersemangat di dalam Tuhan. Amin saudara, mari kita akan tundukkan kepala kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita akan siap untuk beribadah, untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa dalam surga, kami sungguh berterima kasih. Kami sungguh ingin menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kami sudah lewati tahun lalu 2022 dan memasuki 2023 Tuhan. Ini awal yang baru bagi kami dan kami bersyukur karena kami hidup sampai saat ini. Kami diberikan kesehatan, kami dipelihara oleh Tuhan. Itu semua karena kasih setia Tuhan dan kami mau bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih ya Bapak, pagi hari ini Tuhan kami datang dengan kerinduan hati kami. Kami mau memuji memuliakan nama Tuhan. Sebab kami mau bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memuji nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak, bertatalah Engkau Tuhan atas puji-pujian kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita akan bersuka cita, kita menari buat Tuhan. Sebab Tuhan kita dahsyat, Dia luar biasa. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Kita percaya bahwa kasih Allah tidak berkesudahan. Selalu baru setiap pagi buat saya dan saudara. Katakan sekali lagi.
Mari kita akan terus nikmati hadirat Tuhan. Mari kita akan masuk lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur Bapa. Kami percaya banyak yang Tuhan sudah perbuat di dalam kehidupan kami. Kami percaya rancangan indah Tuhan terjadi di hidup kami. Dan kami percaya bahwa Engkau Bapa yang mengerti segala yang kami butuhkan. Dan kami bersyukur untuk kasih-Mu yang sempurna. Dan biarlah itu nyata dalam hidup kami Bapa. Mari datang bersyukur kepada Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku katakan, Bapa yang mengerti
mulut hati kami terus mau bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan telah memelihara dan menjamin kehidupan kami. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan menabur untuk pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Mari kita angkat tinggi-tinggi persembahan kita. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan buat pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami dan kami alami dan kami rasakan kebaikan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami datang. Kami mengangkat tinggi-tinggi persembahan, komitmen persepuluhan kami. Dan kami mau bawa Tuhan ke dalam gereja-Mu Bapa. Berkati Bapa setiap kami yang akan menabur. Kami percaya biarlah apa yang kami tabur pada pagi hari ini sungguh-sungguh Tuhan itu berasal dari hati kami. Biarlah Tuhan persembahan ini dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu khususnya untuk di Gereja Baptis Indonesia Pemulihan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menabur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita akan terus persiapkan hati kita. Bila setiap kita percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada kegagalan, rencana Tuhan pasti tergenapi dalam kehidupan kita ketika kita percaya dan berharap hanya kepada satu nama, yaitu nama Yesus.
kami, pada saat kami memasuki tahun 2023 ini, kami percaya jikalau kami bersama Tuhan, jikalau Tuhan ada di dalam hidup kami akan aman, kami nyaman menghadapi apapun yang terjadi ke depan. Kami serahkan Bapa, bila firman-Mu ini mendasari kami untuk kami melangkah hidup kami di tahun 2023. Roh Kudus menyatakan kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu menjadi berkat kami, sehingga kami dapat hidup dengan penuh kepastian di dalam melangkah tahun 2023 ini. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Saudaraku, sebelum kita firman Tuhan, anak-anak silakan maju ke depan. Akan ada kebaktian anak sendiri. Saudara, kita akan berdoa untuk anak-anak kita. Bapa, saat kita menyerahkan anak-anak ini dalam tangan kuasa-Mu. Mungkin saat ini mereka belum mengerti, tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus akan terus berbicara kepada mereka. Tuhan kuasai mereka, berkati guru yang membimbing. Sungguh-sungguh mereka terus bertumbuh mengenal Tuhan, dan kelak mereka percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Shalom. Shalom. Saudaraku, tahun baru diawali dengan hujan, dan mereka mendengar cerita gereja di Semarang hari ini tidak bisa ibadah. Hampir semua gereja di Semarang itu terendam air, bahkan ada yang 1 meter. Nah, sampai pagi tadi mereka masih belum reda hujan tuh. Kita bersyukur di tempat ini kita bisa beribadah memulai tahun 2023. Saudaraku, tema yang ada di sebelah ini adalah tema selama 1 tahun ada harapan, ada masa depan. Bapak Ibu kalau ada kesempatan bisa membaca dari Yesaya pasal 40 mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kita akan melihat di situ bahwa bangsa Israel mengalami banyak masalah, mengalami tantangan, bahkan mengalami pembuangan selama 700 tahun, tapi Tuhan menolong. Setelah mereka mengatakan ada harapan di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini, untuk mengawali tahun 2023, tema kita adalah melangkah pasti. Mari kita akan membaca satu ayat saja firman Tuhan yang kita renungkan di dalam Roma pasal yang ke-12. Roma 12 ayat yang ke-12. Roma 12 ayat yang 12. Sudah ketemu? Kita akan baca bersama-sama. Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Mari kita mulai. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat, kita tahu bahwa tahun 2022 sudah kita tinggalkan beberapa jam yang lalu, dan merupakan kesempatan yang baik kita boleh ibadah dalam kebaktian awal tahun pada hari ini. Kita bicara pada hari ini tentang tema itu, yaitu tentang perjalanan. Hidup adalah suatu perjalanan. Bapak Ibu, kalau kita bicara perjalanan, itu pasti harus diawali dengan langkah pertama. Saya tidak akan bisa sampai di sini kalau saya tidak mulai melangkah langkah pertama. Bapak Ibu tidak akan bisa sampai di sini jikalau tidak mulai melangkah untuk langkah yang pertama.
kita nggak akan bisa mencapai tujuan jikalau kita tidak mau melangkahkan untuk langkah yang pertama. Jadi langkah pertama itu sangat penting. Dan perjalanan itu terdiri dari langkah demi langkah. Kalau ada gambar di Bapak Ibu mungkin ada di gambar di mungkin belum kelihatan ya. Ya di situ ada Bapak Ibu ada sebuah mainan anak-anak. Pada waktu banyak jalan yang ruwet dan mengajarkan ada satu jalan yang benar, ada satu jalan yang bisa sampai ke tujuan. Nah di gambar itu ada seorang anak yang akan berjalan menuju untuk mengambil setangkai bunga, mengambil setangkai bunga itu. Dan di situ akan banyak jalan sekali. Dan mungkin jalan itu sangat rumit karena ada banyak sekali jalan. Akan rumit sekali. Tetapi ada satu jalan yang akan membawa anak itu bisa sampai tujuan. Jadi ada di situ ya. Ada gambar itu. Jadi saudaraku, seorang anak ini tidak akan mungkin bisa sampai tujuan yaitu mengambil setangkai bunga itu jikalau tidak melangkah. Tidak melangkah gak akan bisa mencapai tujuan. Dan setelah kita melangkah, maka akan mempengaruhi langkah berikutnya. Dan seterusnya. Dan setiap langkah kita yang salah, itu akan membuat kita mungkin bisa mengalami tersesat. Tidak bisa sampai tujuan. Oleh sebab itu sangat penting sekali bagi saya untuk memulai tahun 2023 ini selalu langkah pertama hari ini yang sangat menentukan. Hari ini sangat menentukan untuk kehidupan kita pada tahun 2023 yang sedang kita lewati. Tema khotbah hari ini adalah melangkah dengan pasti. Apa maksudnya? Melangkah dengan pasti di sini saya ingin mengajak kita semuanya pastikan bahwa kita akan melangkah kaki di tahun 2023 ini. Pastikan bahwa kita melangkah dengan penuh kedamaian. Jadi jangan sampai hidup kita yang kita awali ini, usahakan kita hidup dengan kedamaian. Yang kedua adalah langkah pasti dengan pengharapan. Yang ketiga langkah pasti dengan cinta kasih Allah. Dan yang keempat langkah pasti dengan sukacita. Mari kita akan melihat satu persatu. Yang pertama adalah melangkah dengan damai. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita membaca dari Kejadian pasal yang ke-1 ayat 31, dikatakan dalam firman itu, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kita melihat Allah menciptakan segala sesuatu, bumi dan seisinya itu, dalam Kejadian 1, pasal 1 dikatakan diciptakan Allah. Dan selesai Allah menciptakan semua itu, lalu Allah berkata dalam ayat yang ke-31, sungguh amat baik, semuanya baik. Dalam kata bahasa Ibrani itu tonmeot, itu artinya damai dan indah. Jadi Tuhan menciptakan bumi ini indah dan penuh kedamaian. Kalau kita membaca dalam kitab Kejadian, betapa damainya semua yang diciptakan Tuhan, kita lihat bagaimana pohon-pohon bersahaja, kemudian air-air begitu jernih mengalir, kemudian binatang-binatang yang ada dalam taman itu, mereka bersuka cita, burung-burung berkicauan,
Dan begitu indahnya, itu awal pada waktu Tuhan menciptakan manusia, lalu ditempatkan di Taman Eden itu, awalnya semua begitu indah. Namun saudaraku yang kasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan berikutnya bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, mulailah terjadi kekacauan. Yang awalnya indah, yang awalnya damai sejahtera, menjadi kacau. Ketika manusia Adam jatuh dalam dosa, dan itu merupakan dosa lahir yang waktu dinyatakan oleh firman Tuhan ini. Kemudian Yesus Kristus, Raja Damai itu diutus Allah. Saya menjelaskan sebentar mengenai kronologis itu. Yesus datang, Raja Damai itu diberikan Allah, dan itu diberikan dengan sangat luar biasa mahalnya. Melalui pengorbanan Yesus, melalui kematian Yesus, melalui harga yang mahal itu, Tuhan ingin supaya manusia kembali diperdamaikan dengan Allah. Tuhan ingin supaya dengan kedatangan Yesus dalam dunia itu kita diperdamaikan. Kita menjadi damai kembali. Itulah sebabnya dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 27 bagian A dikatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Perkataan Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera ku berikan bagimu. Damai sejahtera Yesus diberikan kepada kita. Maksudnya apa saudaraku? Maksudnya supaya kita bisa merawat kedamaian ini waktu kita hidup di dunia ini. Jadi kehadiran Yesus ingin mengembalikan, diperdamaikan kembali. Lalu Tuhan berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Tuhan ingin supaya kita memelihara kedamaian dalam hidup ini. Saya bayangkan, jikalau kita damai sejahtera, jikalau hidup kita damai diawali dari keluarga hidup dengan damai, kemudian lingkup gereja satu sama lain hidup dengan damai, kemudian di tempat pekerjaan mengalami kedamaian. Saudaraku, ini yang ingin menjadikan suatu harapan dan juga menjadikan langkah pertama yang kita langkahkan supaya kita sungguh-sungguh menjadi pendamai. Kita mewujudkan kedamaian di tengah-tengah manusia ini. Di dalam khotbah di bukit, di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-9, Tuhan berkata, berbahagialah orang yang melakukan damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, ini yang dikatakan Tuhan, berbahagialah orang yang melakukan damai. Firman disampaikan Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus berkhotbah yang sangat terkenal, yang dikenal dengan khotbah di bukit. Khotbah seri yang luar biasa, yang dihadiri oleh ribuan orang. Bahkan mereka mendengarkan dari pagi sampai siang, bahkan sampai sore, tidak pernah jemu-jemunya. Dan Yesus menyampaikan salah satu khotbahnya itu dikatakan, berbahagialah orang yang melakukan damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita disebut anak-anak Allah,
berarti kita harus memelihara kedamaian. Kita berusaha berdamai dengan semua orang. Dan jikalau kita berdamai, saudaraku, alangkah indahnya hidup dalam kedamaian. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melangkah pasti ini diawali dengan mari kita akan selalu ingat. Sangat penting kita menjaga kedamaian di antara hubungan bersama dengan orang-orang lain di sekitar kita. Dan langkah yang kedua yang harus kita pastikan adalah melangkah dengan pengharapan. Saudaraku, dalam firman Tuhan tadi dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Allah sumber pengharapan bagi setiap orang. Berharaplah kepada pertolongan Tuhan. Kita nggak tahu yang terjadi dalam kehidupan kita, pasti hampir sama, selalu ada masalah. Seperti yang dikatakan dalam kitab Pengkhotbah, ada kalanya kita tertawa, tapi ada saatnya kita menangis. Ada kalanya kita menuai untung, tapi juga ada kalanya kita rugi. Ada kalanya kita dilahirkan, ada kalanya mati. Saudaraku, itu selalu ada dan saya percaya di dalam tahun 2023 ini pun akan terjadi di dalam sekitar kita. Pasti itu terjadi, gak mungkin kita akan mengalami senang terus. Gak mungkin kita hidup di tahun 2003 ini tanpa masalah. Atau sebaliknya tidak mungkin kita hidup ini bermasalah terus sepanjang tahun. Gak mungkin kita sepanjang tahun ini tertawa terus, artinya senang terus. Dan tidak mungkin jika sepanjang tahun ini kita menangis terus atau bersedih terus. Pasti hidup kita, dinamika kehidupan kita, ada kalanya kita nangis, ada kalanya kita tertawa, ada kalanya kita bersenang, ada kalanya bersedih, ada kalanya kita menghadapi masalah, dan pasti ada kalanya Tuhan menolong kita dalam masalah. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan pada firman Tuhan pada hari ini, berharaplah kepada pertolongan Tuhan. Waktu kebaktian Natal, perayaan Natal, saya menyampaikan firman Tuhan. Saya berharap kepada manusia dijanjikan sudah 90% pasti, bahkan 99% pasti sudah deal. Orang itu sudah melihat ruko, sudah cocok harganya, sudah dapat dikatakan deal, tapi gagal. Tetapi kita akan melihat di sini, saudaraku, mari kita akan berharap kepada Tuhan. Orang bisa berharap kepada manusia. Kadang-kala seseorang berharap pada pertolongan orang lain. Tapi kalau kita bergantung kepada pertolongan orang lain, kadang-kadang hubungan kita dengan orang tersebut nggak akan bisa kekal. Dan pada saat orang yang sering menolong kita itu tidak suka, harapan kita hancur. Bahkan berbalik dengan kebencian. Tetapi Tuhan kasih-Nya kekal. Kasih Tuhan tidak dipengaruhi dengan sikap kita. Karena dasar dari Tuhan ada kasih. Tapi kasih-Nya orang sangat bergantung kepada moodnya. Kalau orang itu moodnya pas baik, ya mungkin orang itu akan menolong kita. Kita mengharapkan itu. Tapi suatu saat kalau moodnya nggak baik,
dia akan berbalik menjadi benci dengan kita. Kasih Tuhan kekal sepanjang masa. Kasih Tuhan sudah ada pada waktu kita sedang berdosa. Bahkan saat kita sedang berdosa, Tuhan tetap mengasihi kita. Itu sebabnya kita sangat perlu bergantung dan berpengharapan kepada Tuhan. Mari kita berharap mohon pertolongan Tuhan. Pertolongan Allah yang Maha Kasih. Pertolongan Allah yang luar biasa. Pertolongan Tuhan yang sungguh-sungguh, yang selalu dapat dipercaya. Orang yang selalu berharap akan memiliki masa depan yang pasti. Jadi saudaraku, itulah sebabnya Tuhan ingin mengajak kita pada hari ini adalah kita bisa benar-benar berharap kepada Tuhan. Karena Allah sumber pengharapan. Dan berharap itu saudaraku harus disertai dengan perbuatan saudara. Jadi misalkan kalau kita berharap pertolongan Tuhan bukan berarti Tuhan saya percaya pasti Tuhan akan menolong masalah saya. Tuhan saya percaya seperti janjimu Tuhan, Engkau tahu masalah saya percaya Tuhan akan menolong. Tuhan, saya percaya Engkau murah hati. Engkau tahu jikalau kami saat ini ada masalah keuangan. Saya percaya janjimu Tuhan akan mencukupkan. Lalu kita nggak berbuat apa-apa. Saudaraku, bukan seperti itu, tapi kita akan belajar pada pagi hari ini bahwa pengharapan Tuhan itu harus disertai dengan kesabaran. Kita perlu sabar. Waktu Natal kemarin kita belajar orang Majus dalam kebaktian tanggal 25. Tuhan memberitahu pada orang Majus untuk mencari bayi Yesus, Raja yang dilahirkan. Lalu Tuhan menuntun orang Majus melalui sebuah bintang. Bintang yang sangat berbeda dengan bintang yang lain yang ada di sekitar itu. Jadi orang Majus itu ketika bintang berjalan, orang Majus terus berjalan. Terus ketika belok, orang Majus ikuti terus saja. Dan rupa-rupanya bintang itu menuntun orang Majus selama sekitar 2 tahun. Baru bintang itu berhenti. Dan di situ memang benar ada sebuah palungan kandang. Dan di situ ada bayi Yesus yang dilahirkan. Orang Majus sabar mengikuti tuntunan dari bintang itu. Dari jam ke jam, dari hari ke hari, terus dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun, dan akhirnya sekitar 2 tahun baru menemukan bayi Yesus. Saya membayangkan pasti orang Majus jenuh, saudaraku, mengikuti bintang terus. Pasti orang Majus juga ada konflik di antara mereka. Mungkin di antara mereka sudah mulai bosan, sudah mulai marah. Kenapa? Karena tidak jelas kapan waktunya. Tuhan tidak berhenti, tidak berkata, nanti 2 tahun setelah engkau ikuti bintang ini, bintang itu akan berhenti. Tidak demikian. Tapi Tuhan yang berperintah supaya mengikuti bintang itu. Sampai kapan gak tahu, sampai bintang itu berhenti. Kadang kita gak sabar mengharapkan pertolongan Tuhan.
Kadang kita baru menghadapi masalah 5 hari rasanya sudah nggak sabar. Kita berkata, Tuhan mana Tuhan? Tuhan mana janjimu Tuhan? Tuhan apakah Engkau itu ada Tuhan? Tuhan apakah Engkau itu benar mau menolong saya? Saudara, ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Masalah utama kita adalah kurang sabar. Mari kita akan mengerti ini supaya dalam memasuki tahun 2023 kita belajar sabar. Ketika kita menghadapi masalah, kita mengikuti apa yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan pimpinkan, dan sabar sampai Tuhan memberikan pertolongan. Saya percaya Tuhan gak pernah bohong. Kalau Tuhan akan menolong saudara dan saya, pasti itu akan dinyatakan. Tapi seringkali yang menjadi masalah adalah kita kurang sabar. Kita inginnya waktu kita, bukan waktu Tuhan. Biarlah kita mulai melangkah tahun 2023 ini dengan kesabaran. Dan pengharapan itu juga harus disertai dengan kerja keras. Saudara, dengan kerja keras. Kalau saya pengen sehat, saudaraku, saya harus bekerja keras untuk menjaga pola hidup sehat. Dulu saya sekali makan 2 piring, terus ada 2 piring, wah besar piringnya. Dulu saya sukanya minum es, kasih sirup yang sangat manis. Bahkan kadang sirupnya sangat kental dan itu baru minum rasanya. Tapi saya sakit diabetes, saya mengalami stroke. Lalu dokter mulai bicara dengan saya, Bapak harus kerja keras menjaga pola hidup Bapak. Harus menjaga pola makan Bapak. Gula Bapak sangat tinggi, harus jaga tekan, mengurangi karbo dan sebagainya. Bapak harus menjaga pola pikir Bapak. Saya orangnya perfect, saudaraku. Sangat perfect. Saya sering stres dan tertekan karena mau saya harus sempurna. Ini yang buat saya menjadi tertekan, stres. Dokter sarankan, Bapak, perfect itu bagus, tapi jangan sampai Bapak terlalu perfect. Dokter berkata, Bapak harus mulai olahraga. Saudaraku, saran-saran dokter itu sangat sulit saya lakukan. Kebiasaan yang puluhan tahun saya lakukan itu tidak mungkin berubah sekaligus. Dan saya bersyukur memiliki seorang istri yang sangat galak. Galak untuk kebaikan saya. Luar biasa. Sangat keras mendidik saya. Dan saya sedikit demi sedikit mulai bisa belajar. Saya mulai mengurangi karbo. Saya mulai mengurangi gula dan sekarang justru kalau saya minum manis rasanya nggak enak. Enak di perut. Sangat kontras. Kalau dulu kalau nggak minum, kalau nggak pakai gula nggak minum. Tapi sekarang justru ketika manis perut saya merasa enak, nggak enak. Kalau nggak olahraga rasanya tidak enak. Sudah terbentuk, saudaraku. Jadi harus kerja keras. Kalau Bapak Ibu punya masalah, punya pengharapan pada Tuhan, juga disertai dengan kerja keras. Menyelesaikan masalah dengan benar. Kalau ada masalah dengan pekerjaan harus lebih kerja keras.
Percaya kalau kita kerja keras Tuhan berkati. Itu janji Tuhan. Tuhan gak akan memberkati orang yang berpangku tangan. Tapi firman Tuhan mengatakan Tuhan akan justru memberkati orang yang sibuk. Semakin sibuk akan diberikan kepercayaan Tuhan. Semakin sibuk semakin diberikan tanggung jawab yang besar. Itu kata firman Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah mempercayakan orang yang nganggur. Tapi orang sibuk akan dipercayakan kembali. Jadi kita kerja keras. Untuk kita sukses harus kerja keras. Itu salah satu unsur dari kita berharap kepada Tuhan, yaitu kerja keras. Saudaraku, dan berharap itu pengharapan juga disertai dengan doa. Doa sangat penting. Doa kekuatan yang sangat dahsyat. Apa yang tidak mungkin terjadi bisa kita lalui karena kuasa doa. Kuasa doa akan melampaui segala hal yang mustahil. Saya punya gambaran gini saudaraku. Kalau saya punya uang misalkan 10 juta misalkan, maka saya akan bisa, tanpa iman saya bisa memberi barang maksimal 10 juta. Kalau saya punya uang 10 juta, gak mungkin saya mau beli motor cash yang baru. Gak mungkin. Karena motor pasti lebih dari 10 juta. Kalau uang saya 10 juta, saya mampu hanya bisa beli barang maksimal seharga 10 juta. Ini tanpa iman. Kita bisa tanpa iman. Tetapi dengan iman, kita bisa membeli barang yang lebih besar dari kemampuan yang kita miliki. Dengan iman kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari kemampuan yang ada pada kita. Itulah kekuatan yang dahsyat di dalam doa. Jadi kalau saudara ingin hal yang besar, berdoa pada Tuhan. Yakin, segalanya milik Tuhan. Segala yang ada di bumi ini milik Tuhan. Tidak ada yang tidak bisa dengan Tuhan. Karena semuanya milik Tuhan. Dan Tuhan ingin kita berdoa kepada Tuhan di dalam pergumulan ini. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada seorang yang Bapak Ibu kenal dengan namanya Henry Ford. Itu pendiri perusahaan Ford Motor Company. Itu Henry Ford. Itu ya ini Henry Ford. Saya menulis di sini dikatakan, sebelum sampai pada puncak karirnya, Henry Ford berkali-kali mengalami kegagalan dan sering menangis. Bapak Ibu sama dengan Thomas Alva Edison, ribuan kali gagal sebelum berhasil menemukan lampu pijar waktu itu. Henry Ford gagal berkali-kali, sering menangis. Tetapi Henry Ford berkata begini, kegagalan hanyalah peluang untuk memulai lagi dengan lebih terus bekerja keras. Kegagalan bukan akhir segalanya bagi Henry Ford. Henry Ford berkata kegagalan adalah kesempatan kita, adalah peluang untuk memulai lagi dengan kerja lebih keras, dengan belajar lebih keras untuk mencapai kesuksesan itu. Sehingga Henry Ford terus belajar, terus mencoba, dan akhirnya berhasil mendirikan perusahaan Ford Motor Company yang sangat terkenal. Tidak ada keberhasilan sifatnya instan.
Keberhasilan biasanya selalu ditandai dengan kegagalan. Dan orang yang tidak pernah berhenti mencoba itulah yang berhasil. Yang tidak pernah putus asa, yang terus mencoba, yang terus berhasil dan sungguh-sungguh akan mencoba dan berhasil. Anak saya Randy, yang saya tahu dia suka mencoba, nggak takut gagal. Dia suka elektronik seperti saya suka elektronik, tapi saya nggak mampu. Tapi dia belajar, sekarang ada Mbah Google, belajar terus, nggak putus asa. Dan berkembang. Saudaraku, jangan pernah putus asa. Jangan takut kegagalan. Tidak ada kegagalan yang membuat kita tidak ada keberhasilan yang membuat kita tidak gagal. Semua biasanya diawali dengan kegagalan. Dan orang yang berhasil adalah orang yang berani bangkit dari kegagalan, belajar terus, mencoba terus, memperbaiki diri, dan sampai akhirnya mereka berhasil. Itu karena tidak luput dari kegagalan yang ada. Saudara, jadi pengharapan itu harus disertai dengan kerja keras. Pengharapan itu harus juga disertai dengan doa, dan pengharapan harus disertai dengan kesabaran. Mungkin Bapak Ibu sekarang punya pergumulan. Mungkin pergumulan itu sudah tahun yang lalu, atau mungkin 3 tahun yang lalu, atau 5 tahun yang lalu, pergumulan saudara. Mungkin saudara sudah mulai putus asa. Saya ingin membangkitkan kita semua. Jangan putus asa. Mari terus berharap pada Tuhan. Mari terus bersabar. Mari terus kita bekerja keras. Mari terus kita berdoa. Mohon pertolongan Tuhan. Saudaraku, yang ketiga adalah melangkah dengan cinta kasih Allah. Mari tahun 2023, mari kita akan melangkah dengan cinta kasih Allah. Tuhan adalah kasih. Kasih setia Tuhan adalah kasih sejati. Kasih Tuhan tidak terpengaruh dengan sifat kita, perbuatan kita. Kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya kekal. Dan dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 5, Tuhan berkata, kasihlah Tuhan. Kalau Allah mengasihi kita, maka kita pun harus mengasihi Allah. Dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 39, Tuhan Yesus berkata, kita harus mengasihi, bukan mengasihi Allah saja, tapi kasihlah sesama manusia. Mari kita melangkah kaki di tahun 2023 ini dengan menerapkan cinta kasih Tuhan dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Kita terapkan cinta kasih supaya kita sungguh-sungguh merasakan pertolongan Tuhan. Saudara, kita melihat bagaimana pada saat bangsa Israel itu tidak pernah luput dari cinta kasih Tuhan. Walaupun bangsa Israel dibuang, mengalami pembuangan di Babel selama 700 tahun. Tapi dalam pembuangan di Babel pun Tuhan memelihara, Tuhan memperhatikan bangsa Israel. Walaupun Tuhan marah kepada bangsa Israel sehingga mengizinkan pembuangan di Babel, tapi Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel itu. Walaupun saya dan saudara berkali-kali kita jatuh dalam dosa, tapi Tuhan tetap mengasihi saya dan saudara. Karena cinta kasih Tuhan itu sangat besar. Dan jikalau Tuhan mengasihi kita begitu besar, mari kita juga mengasihi Allah. Kasihlah Tuhan Allahmu
dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, segenap akal budimu. Dan Tuhan berkata, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudaraku, Ayub, seorang setia dan saleh di hadapan Tuhan, dia menderita. Tetapi dia memenangkan penderitaan itu. Kenapa? Karena cinta kasih Allah kepada Ayub. Sehingga dalam Ayub pasal 42 ayat 2, Ayub berkata demikian, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Tidak pernah rencana Tuhan gagal. Yang sering gagal adalah saya dan saudara. Tuhan punya rencana indah pada kita. Tapi kadang-kadang kita nggak sabar sehingga kita gagal. Tuhan punya rencana indah pada kita. Tapi kadang-kadang kita kurang kerja keras sehingga rencana kita gagal. Tuhan punya rencana indah pada kita karena kita kurang tekun doa sehingga rencana kita gagal. Itu semua kegagalan disebabkan karena kita. Itulah sebabnya saudaraku yang kasih Tuhan, yang terakhir mari melangkah dengan sukacita. Mari kita akan melangkah dengan sukacita. Ada beberapa firman Tuhan dalam Filipi pasal 2 dan Filipi pasal 4 ayat 4 dikatakan, sukacita adalah sumber kekuatan kita. Hati yang gembira adalah obat, amin. Sukacita kekuatan kita. Apapun masalah kita, kalau kita punya sukacita, kita akan semangat. Sukacita yang terbesar yang diberikan kita adalah ketika Allah mengampuni dosa kita. Saudara, itulah yang seharusnya menjadi sukacita terbesar bagi kita. Sukacita terbesar kita bukan karena pada waktu kita naik jabatan. Sukacita terbesar bagi kita bukan karena kita berusaha dengan untung yang besar. Sukacita yang terbesar bagi kita seharusnya bukan karena kita sukses. Memang semua itu perlu. Tapi sukacita yang terbesar bagi kita adalah ketika Tuhan mengampuni dosa kita. Itu kita bersukacita yang terbesar. Ketika Allah mengampuni dosa kita melalui Yesus Kristus yang datang dalam dunia ini. Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan, ada lagu Amazing Grace atau versi Indonesia dikatakan sangat besar anugerahnya. Itu diciptakan pada abad 18 oleh John Newton. Dan dipublikasikan tahun 1835, sangat lama. Begitu lagu itu dipublikasikan, disambut dengan gembira, dengan sukacita besar oleh seluruh umat Kristen di penjuru dunia. Karena ini sukacita yang terbesar ketika Allah mengampuni kita. Lagu itu dalam versi Indonesia dikatakan, sangat besar anugerahnya yang telah ku alami. Sesat aku dulu kala, selamatlah ku kini. Saudara, itulah yang seharusnya menjadi sukacita yang besar bagi kita. Keberhasilan pekerjaan kita penting. Keberhasilan kita dalam usaha sangat penting. Tapi sukacita yang paling buat kita sukacita besar seharusnya ketika kita diampuni dosa kita. Kenapa, saudaraku?
Saat kita diampuni dosa kita, berarti kita dihargai Allah. Kita dihargai Allah. Kita diperdamaikan dengan Allah walaupun orang lain gak menghargai kita. Mana lebih penting bagi saudara? Saudara dihargai orang? Atau saudara dihargai Allah? Kalau kita dihargai manusia, gampang saudaraku. Kalau kita ingin disenangi manusia itu gampang. Berbuat baik pada mereka. Jangan tegur mereka. Pasti orang itu berbuat baik kita. Tapi kalau kita ingin dihargai Allah, mari kita sungguh-sungguh mendekat dengan Tuhan. Dengan pengampunan itulah yang sungguh-sungguh membuat kita memiliki sukacita yang besar dalam kehidupan kita. Jadi mari kita akan melangkah dengan pasti di tahun 2023 ini. Saya akan kembali dalam menyimpulkan firman Tuhan ini. Saudaraku, melangkah dengan pasti. Pastikan saudara melangkah kehidupan tahun 2023 dengan hidup damai. Berdamai dengan semua orang. Berdamai dengan orang, dengan keluarga. Berdamai dengan teman-teman di gereja. Berdamai dengan teman di kantor. Berdamai dengan siapapun. Mari kita melangkah dengan pasti, yaitu pengharapan kepada Tuhan. Pengharapan bukan berarti hanya berpangku tangan. Pengharapan disertai dengan kesabaran. Harus sabar menanti pertolongan Tuhan. Pengharapan disertai dengan kerja keras. Jangan takut gagal, tapi terus mencoba. Pengharapan disertai dengan doa. Yang ketiga, mari kita melangkah dengan cinta kasih Allah. Mari kita mengasihi Allah lebih besar. Semakin mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Mari kita melangkah dengan hidup sukacita. Sukacita karena kita sudah diampuni Tuhan. Itu yang membuat kita mengalami sukacita. Bila firman Tuhan pada hari ini akan buat kita semangat, melangkah dengan pasti, melangkah dengan pengharapan, supaya kita benar-benar dapat mewujudkan rencana Tuhan. Start kita hari ini. Ke depan mari kita akan hadapi dengan kedamaian. Mari kita hadapi dengan berharap pada Tuhan. Mari kita melangkah dengan sukacita Tuhan, dan kita melakukan semua itu bersama dengan Tuhan. Bila firman Tuhan hari ini akan membuat kita melangkah bersama dengan Tuhan. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudara, kita akan berdoa pada hari ini. Kita naikkan doa dulu. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Kita naikkan pujian. Bapa, ku bersyukur. Mari bersyukur pada Tuhan. Katakan pada Tuhan. Bersyukur pada Tuhan. Kita boleh melalui tahun 2022. Mari pujikan pujian ini. Bersyukur Bapa. Setiamu di dalam hidupku, bersyukur.
pribadi Pak Tuhan. Musik akan mengiringi saudara, sampaikan syukur saudara atas pertolongan Tuhan selama tahun 2022. Penyertaan Tuhan sehingga membuat kita sampai saat ini bisa melangkah tahun 2023. Sampaikan syukur saudara kepada Tuhan. Sampaikan pengharapan saudara kepada Tuhan di tahun 2023 ini. Ketika saudara sampaikan pengharapan kepada Tuhan, lalu saudara mulai melangkah dengan kesabaran, mengikuti pimpinan Tuhan, ikuti tuntunan Tuhan. Tuhan menuntun saudara pada hari ini melalui firman Tuhan. Tuhan bisa memakai melalui orang-orang teman sepelayan kita. Itu cara Tuhan menuntun saudara. Kalau dulu Tuhan mau menuntun bangsa Israel melalui sebuah bintang, Tuhan menuntun orang Majus melalui sebuah bintang, Tuhan menuntun orang Majus melalui sebuah mimpi. Tapi zaman sekarang Tuhan menuntun saudara melalui firman Tuhan. Jadi terus belajarlah firman Tuhan. Melalui persekutuan. Karena Tuhan menuntun kita juga melalui orang-orang terdekat, orang seiman kita. Itu cara Tuhan menuntun pada zaman sekarang ini. Tuhan menuntun kita pada zaman sekarang ini juga melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi. Peristiwa terjadi bukan kebetulan terjadi. Pasti ada rencana Tuhan di balik semua itu. Jadi kita pekalah kepada firman Tuhan. Pekalah kepada nasihat orang lain. Pekalah kepada setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu berarti Tuhan menuntun saudara. Pengharapan juga dibuktikan dengan kerja keras. Mari kita lebih bekerja keras. Kerja keras. Jangan takut kegagalan. Jangan putus asa ketika gagal. Mari terus belajar lebih keras. Dan terus tekun dalam doa. Mulai Rabu besok, di tempat ini ada doa dan penyembahan. Saudara bisa datang menyampaikan pergumulan saudara kepada Tuhan. Doa penyembahan di gereja ini mulai setiap Rabu jam 7 sampai jam setengah 9 malam. Mari kita berdoa pada Tuhan supaya pengharapan itu nyata. Karena kita sungguh-sungguh berharap harus dengan suatu perbuatan. Nyatakan pengharapan saudara kepada Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu mendasari hidup kami di tahun 2023 ini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Kami bagaikan berjalan di tengah hutan yang tidak kami kenal sama sekali. Tapi kami bersyukur Tuhan penuntun kami. Tuhan terang kami. Itu janji Bapa. Kami ingin berjalan bersama Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Kami serahkan ya Bapa. Syukur kami masing-masing kepada Tuhan. Tuhan menyertai selama kami dalam tahun 2022. Kami sampaikan pengharapan kami kepada Tuhan masing-masing dari depan Bapa. Itulah pengharapan kami Bapa. Biarlah kami berharap pada Tuhan. Kami sertai dengan kami terus bersabar. Kami sertai, kami kerja keras. Kami sertai, kami tekun berdoa. Kami percaya pengharapan kami Tuhan nyatakan.
Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Kami serahkan firman-Mu ini. Kami serahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama kita nyanyikan pujian Kusongsong Tahun Baru. Agar semuanya tahu, agar sepanjang tahun ku dipimpin Tuhan. Saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena pujilah Tuhan Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Malam
Sidang jemaat dipersilakan duduk, mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Mari bertegur sapa satu dengan yang lain. Selamat hari Minggu, selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati.